Bung Rocky, kita lanjutkan ya obrolan di hari Selasa ini, dan saya kira ini ada perkembangan yang menarik di kepolisian berkaitan dengan satu penghapusan tilang manual, jadi artinya tilang elektronik. Jadi kalau sekarang Anda kena tilang polisi dan dia tidak menggunakan tilang elektronik, Anda cuma boleh diomel-omelin saja oleh polisi, nggak boleh dipungli. Kedua juga Pak Listio Sigit menghapus soal setoran ke atasan, katanya untuk sekolah store, untuk store itu sebenarnya udah mau jadi Kapolda store dan sebagainya, katanya itu dia mesti dihapuskan itu. Dan kita sama-sama tahu itu ada dan itu terjadi, itu yang membuat kemudian kenapa culture polisi seperti itu. Itu satu topik yang saya kira juga kuat. Tetapi gini, kita melanjutkan lagi ya. Lagi-lagi kita juga tergoda untuk ikut membicarakan soal ijazah palsu Pak Jokowi, karena ini berkaitan rame juga, sudah rame beberapa waktu sebelumnya soal undang-undang Sisdiknas ya, berkaitan dengan di Omnibus Law itu menghapuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan ijazah palsu. Kemudian orang, loh ini apa ada kaitannya dengan itu? Lagi-lagi kok ini kebetulan aja atau memang ada desain? Itu oke, silakan Bang Rocky. Mari kita mulai ngobrol yang mana dulu deh. Dua topik ini saja. Ya itu soal ya ini kan tema besar reformasi polisi, tapi jangan dicicil itu. Jadi soal pungli di jalan, lalu sogok menyogok untuk berebut masuk sekolah. Kan kita ingin polisi itu tumbuh karena meritokrasi. Tetapi oke, Pak Sigit tentu tahu tekanan publik. Kalau soal pungli itu tetap mesti jalan. Jadi bagus juga dia polisi sekarang tinggal manyun sebetulnya. Tapi juga sekaligus naikkan kesejahteraan polisi. Justru yang di jalan ini kan Polantas seringkali merasa bahwa ya gajinya tuh gaji pas-pasan tuh. Dan itu sebetulnya yang harus diperbaiki itu kehidupan keluarga Pak polisi yang ada di jalanan. Bukan hanya dana, bukan gajinya aja Bung Rocky. Kalau untuk reserse misalnya dana operasional gitu, ngejar penjahat itu juga terbatas bensinnya. Jadi nggak bisa ngejar penjahat dia kalau cuma mengandalkan dana operasional, itu masalahnya. Itu yang menyebabkan akhirnya ada kasus Satuan Khusus Satgasus itu kan yang memang mesti cari operasional yang banyak, ya kejebak aja sebetulnya karena terlalu banyak sebenarnya yang dicari itu dan masuk ke kantong pribadi. Tapi sekali lagi kita bicara secara utuh lah itu. Kalau ya kita tahu buat masuk sekolah polisi itu biayanya mahal betul. Saya sering dapat curhat dari mereka yang akhirnya bocor-bocorin bahwa buat ikut Sespimti itu ratusan juta, dan itu patungan misalnya Kapolres suruh Kapolda bantu segala macam, tentu dengan maksud balik ke wilayahnya nanti ngumpulin balik uangnya kan. Itu sama seperti masuk sekolah polisi udah kayak sama seperti jadi anggota DPR gitu. Uangnya mahal karena tapi nanti disuruh ngerampok banggar kan. Jadi sebetulnya ini udah jadi pembicaraan umum soal sogok menyogok untuk sekolah. Tapi kita tahu bahwa banyak perwira bagus yang akhirnya meneruskan sekolah karena merasa bahwa karir di dalam kepolisian mungkin akan mentok karena yang biasanya mereka sebut kakak pembinanya lain tuh kan, kira-kira begitu kan, angkatannya menentukan. Nah kita mau kembalikan polisi ini dalam wilayah diskursus masyarakat sipil. Jadi semua proposal, saya baca banyak proposal sekarang diskusi reformasi polisi tapi kasuistis tuh. Ya ini kita mesti mulai dengan membongkar Satgas Merah Putih, kita mesti mulai dengan hilangin pulih. Bukan, semua problem kepolisian itu ada di dalam paradigma yang salah, yaitu mengandalkan dukungan partai politik, mengandalkan dukungan presiden. Padahal polisi itu adalah wakil masyarakat sipil untuk menjaga ketertiban masyarakat sipil. Jadi reformasi polisi harus dikembalikan pada wilayah masyarakat sipil, bukan pada masyarakat politik. Kan itu intinya tuh. Jadi kita sekaligus kasih poin pada Pak Sigit, lakukan reformasi itu dengan mengembalikan the supremacy of civilian value. Itu intinya tuh. Nah selama ini belum terjadi itu. Orang masih marah pada kasus Sambo, memang ada soal marah. Marah pada Satgas Merah Putih, iya. Tetapi reformasi itu memerlukan tuntunan paradigma, tuntunan paradigma. Nah itu paradigma civilian. Kalau itu nggak dihasilkan, itu artinya akan gagal lagi. Nah civilian value ini bukan hanya berlaku pada polisi, tapi juga pada kalangan DPR, pada kalangan kabinet. Selama ini kan nggak ada tuh yang namanya civilian value, itu keadapan di dalam menentukan siapa wajar jadi pemimpin, itu yang nggak terjadi. Jadi sekali lagi,
kita kenali itu sebagai problem mendasar bangsa ini. Reformasi polisi harus dimulai oleh atau disodorkan proposalnya oleh masyarakat sipil, bukan oleh partai politik atau apalagi dari kabinet. Jadi Pak Sigit, kembalikan mandat polisi itu diasuh kembali oleh masyarakat sipil itu. Saya kira ini kan walaupun kita kasih catatan positif, tapi ini tetap saja langkah-langkah parsial gitu ya, Bung Rocky ya, belum menjawab persoalan. Ya betul. Ya. Ya ini langkah-langkah parsial ini, piecemeal itu, sepotong-sepotong. Walaupun mungkin kita coba memahami, tidak mudah mengubah sebuah culture yang sudah berurat berakar seperti itu di kepolisian, dan Pak Sigit tentu juga pasti harus deal dengan kekuatan yang ada di internal kepolisian kan. Ya, itu saya bayangkan kerumitan Pak Sigit hari ini. Ya. Dia tahu bahwa dia ada di jalan yang tepat, karena jalan yang lain ya dia pusing juga, dia mau ajukan siapa. Semua kader yang diajukan itu akhirnya ada kena tangkap juga tuh. Jadi udah Pak Sigit jalan aja dengan perlahan-lahan, tapi tetap dengan arah bahwa ini problem reformasi cara berpikir negeri ini tentang fungsi polisi. Jadi lepaskan dari politik, lepaskan dari pergengan itu intinya sebetulnya. Nah itu harus ada satu paper strategis dari Kapolri supaya orang nangkap bahwa Pak Kapolri punya misi dan visi yang bukan visi misi baru, tapi visi dan misi yang ketetapannya lebih kuat dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kan sekedar apa tuh, persisi segala macam, orang jadi hafal-hafal doang. Tapi mesti ada paradigma, mesti ada namanya guiding ideas di kepala supaya kita tahu bahwa polisi sedang bergerak menuju nilai-nilai sipil kembali. Itu sebetulnya niat saya menyumbang pikiran pada reformasi polisi itu. Mari kita tunggu ya. Ini kalau parsial, tapi kalau parsial lama-lama juga jadi bisa juga. Bagus juga kita mulai. Kita tunggu gebrakan berikutnya ya setelah pungli di jalan. Itu saya cuma membayangkan sekarang polisi di jalan tinggal ngomel-ngomel aja. Ditegur, rakyat akan bilang, iya Pak Polisi silakan tegur saya, tapi jangan minta uang dari saya, kira-kira begitu. Oke. Dan kemudian kita tunggu apakah betul untuk sekolah itu, apakah SESPIM atau apapun gitu, dan kemudian juga menjadi Kapolres, jadi Kapoltabes atau Kapolda itu tidak lagi store duit ke atasan. Ini mesti kita kawal terus ya. Dan sekarang ini gampang kok, biasanya kayak ini kan banyak muncul bocoran-bocoran gitu. Ya itu semuanya jadi bocor, dan yang terakhir saya baca bocoran Omnibus Law yang lagi disebutkan tadi, bahwa ternyata memang itu agak lucu juga, kita lolos itu memperhatikan bahwa ada aturan untuk tidak lagi mempidana orang yang ijazah palsu misalnya. Yang nggak bisa dong, itu tetap mesti ada pidananya karena dia memalsukan ijazahnya itu untuk kepentingan jabatan publik, itu pidana juga. Kalau seseorang memasukkan ijazahnya untuk kawin pacarnya ditipu, itu penipuan biasa aja tuh. Kenapa percaya bahwa cinta itu dasarnya adalah A+ di dalam mata kuliah Pancasila, kan nggak begitu kan. Tapi ini nyangkut Pak Jokowi yang orang akhirnya hubungkan, jangan-jangan ada prediksi bahwa akan ada pengadilan, maka Omnibus Law disiapkan dulu payung hukumnya. Itu jadi kecurigaan itu berlanjut. Selama Pak Jokowi juga ada dalam wilayah keraguan-raguan untuk datang menunjukkan bahwa ini ijazah saya. Kan Pak Jokowi warga negara yang dipanggil oleh pengadilan, bukan sebagai presiden kan. Pada waktu itu tuh, sekarang dia presiden tentu. Ada semacam imunitas. Iya, tapi dulu waktu mendaftar di KPU kan dia belum presiden kan. Jadi kita hormati juga pendapat publik yang menganggap Pak Jokowi harus tiba di pengadilan sebagai warga negara, bukan sebagai kepala negara. Ini yang menarik, ternyata datangnya rumusan itu dari pemerintah. Kenapa? Karena saya tahu anggota DPR memprotes soal ini gitu ya. Dan menurut saya menjadi menarik karena biasanya kan selama ini anggota DPR apapun undang-undang RUU yang diajukan oleh pemerintah itu kan pasti langsung disetujui oleh DPR. Tapi kali ini DPR mulai menyatakan suaranya memprotes soal undang-undang ijazah palsu. Dan kemudian saya juga berpikir, loh kok makin banyak suatu kebetulan yang terjadi ya? Masa iya sih kebetulan terlalu banyak gitu? ya karena peristiwa ini kan ujung pangkalnya nggak jelas tuh. Tiba-tiba komunitas
SMP Jokowi, SMA itu bikin reuni, itu ujung pangkalnya apa? Ini kan soal dipanggil pengadilan tuh. Jadi kita menghormati justru due process of law-nya tuh. Nah kalau DPR bereaksi ya mungkin ada sesuatu yang juga melibatkan kepentingan dia tuh. Tetapi sekali lagi kan ijazah itu adalah dokumen negara, dikeluarkan oleh negara kan. Jadi kalau semua orang bisa palsuin ijazah, ya buat bisnis buat apapun, itu artinya hak negara untuk menjaga, ya sebut aja menjaga undang-undang atau administrasinya kan kacau kan. Kan memasukkan ijazah sama dengan memasukkan uang, karena dua-duanya punya fungsi transaksional gitu. Anda pemirsa mungkin menilai bahwa ya itu banyak juga kursus yang iya, tapi kalau kursus itu dikeluarkan secara privat aja kan. Ya, apa namanya, kursus-kursus korporasi. Tapi ini ijazah yang menandakan seseorang pernah diasuh oleh negara. Jadi yang pernah diasuh negara nggak boleh menipu negara. Nah kalau dia bikin ijazah palsu, dia bukan menipu warga negara lain, dia menipu negara, itu masalahnya. Oke, tapi supaya fair gitu, mari kita ini ya, jangan menganggap kebetulan dan kemudian kita memberikan justifikasi, wah ini pasti ada kaitannya dengan ijazah palsu Pak Jokowi gitu, supaya Pak Jokowi nggak dituntut jadi harus dihapuskan dari undang-undang Sisdiknas. Oke, nggak boleh begitu ya, itu nanti itu prejudice itu namanya ya. Nah tapi mari kita bahas, kan biasanya proses sebuah undang-undang itu kan ada proses, ada naskah akademik, kemudian ada hearing dengan publik dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira apa ya yang Anda bisa bayangkan itu background-nya sehingga kemudian muncul pemikiran, oke, mari soal penggunaan ijazah palsu kita kecualikan dari pidananya gitu. Itu konsekuensi dari undang-undang yang segede bis itu kan, Omnibus Law itu. Sehingga orang nggak ngerti lagi nih di halaman berapa adanya. Kan pada waktu itu orang fokus aja pada soal hak oligarki untuk ngambil eksekutif, terus hal-hal yang bersifat ekonomi sebetulnya undang-undang itu. Ternyata ada yang diselipkan soal itu. Jadi itu yang bikin orang curiga loh, gembar-gembor gede-gedean, ternyata ada hal yang kemudian sekarang seolah-olah terhubung. Tapi kita nggak bilang itu sebab akibat, hanya hubungan itu ada peristiwa Jokowi sekarang, sebelumnya ada peristiwa pengabaian kriminal pada ijazah. Itu peristiwa yang itu peristiwa yang tersambung oleh waktu, bukan tersambung oleh sebab akibat. Kira-kira begitu, supaya aman. Tetapi nanti juga di proses pengadilan kan orang akan minta klarifikasi pada anggota DPR. Ini dasarnya apa sebetulnya undang-undang itu dibuat tuh. Jadi sekali lagi, kenapa itu terjadi? Ya karena fokus kita itu yang dulu kita anggap, ini bahaya loh, ini undang-undang sebanyak ini, kalau pembahasannya cuma 2,5 bulan. Kan pada waktu itu masyarakat sipil protes ini cuma 2,5 bulan, tiba-tiba draftnya udah jadi, bolak-balik direvisi lagi ya, dari Senayan ke Istana tuh mundar-mandir. Jadi tetap kita curigai bahwa ada agen yang memang mastermind dari undang-undang ini, yang sangat ada juga memasukkan beberapa pasal yang luput dari skrutinisasi publik. Ya. Jadi kalau kita mau aman, saya kira analisisnya dua ini. Ini karena beban yang terlampau berat membuat undang-undang yang begitu banyak hanya dalam waktu yang singkat. Jadi banyak sekali keterodoran, tapi di satu sisi juga ada yang berusaha menyelundupkan pasal-pasal. Ya, biasa kan kita tahu gitu. Dan jangan-jangan ini mungkin kita hampir pastikan kalau kemudian kita lakukan rutinisasi, mungkin akan banyak sekali hal yang kekonyolan semacam ini yang akan kita temukan. Nah, itu yang maksud saya atau maksud kita masyarakat sipil. Minta undang-undang ini dicabut atau minta undang-undang ini ditunda panjang, bukan sekedar nyatakan inkonstitusional bersyarat kan, itu soalnya kan. Jadi arogansi kekuasaan akhirnya mulai terintip melalui kasus kecil ini. Jadi nanti orang akan lakukan skrutinisasi lagi tuh, penelitian lagi tuh. Oh ini cuma soal ijazah, itu ternyata memang sudah disiapkan. Lalu timbul kecurigaan. Oh ini ada masalah lain, bahwa pencapresan itu sebetulnya diniatkan tetap dibiayai oleh oligarki. Karena itu ada undang-undang miras segala macam yang memungkinkan perpanjangan hak itu tanpa harus dikembalikan pada negara, kan macam-macam itu kan. Jadi konsekuensi dari ketergesa-gesaan itu orang curiga bahwa di dalamnya ada persembunyian kejahatan. Jadi Omnibus Law itu sebetulnya adalah kejahatan yang disembunyikan melalui hukum, gitu kira-kira. Dan karena kemarin kan kita sudah bahas ya, dampak dari ini kan dampak kasakusuk ini yang terjadi ya, karena ya ketidaktransparan yang membuat kasakusuk gitu. Kemarin kita
saya kira belum kita bahas ya, tapi nanti saya yakin udah dapat kiriman juga yang ada foto, screenshot, ada iklan. Ini kalau nggak salah iklan sebuah rokok gitu yang kemudian orang berasosiasi, ini masih nyindir Pak Jokowi, dan kok ada ya korporasi besar nyindir Pak Jokowi yang menggunakan, yang ditanya satu orang, yang jawab satu angkatan gitu ya. Dan itu viral banget di mana-mana, dan kemudian ternyata ada yang memberikan itu kelihatannya hoax karena bunyi aslinya tidak seperti itu gitu. Tetapi kita, yang buat kita probably bukan hoax atau tidak hoax, tapi bagaimana itu public distrust itu meluas dan orang kemudian bersenang-senang dengan melakukan hal semacam itu. Itu namanya di dalam komunikasi udah ada pretext. Jadi entah dia benar apa salah, pemasang iklan atau bukan, tapi agen-agen ini atau seperti agen komunikasi massa ini ngerti apa yang sebenarnya ingin diledakkan di benak publik. Jadi meledaklah itu, bahwa apa tadi yang ditanya satu orang yang didatang. Ini kan nyindir teman-teman Pak Jokowi ya, di kampus, di sekolah, yang dan rame-rame muncul tiba-tiba membuat testimoni itu kan sebenarnya. Ya, ada orang tanya mau bikin podcast baru, dia mau pakai nama saya tuh. Dia bilang pakai nama apa? Rock. Saya bilang ya udah pakai aja nama teman kuliah Rocky Gerung. Dia ketawa. Jadi sebetulnya udah terjadi semacam, kalau bahasa akademisnya, hermeneutic of suspicion gitu. Nah, apa tuh? Kerangka kecurigaan yang udah mendasar. Jadi udah susah kita bongkar. Oh itu kan nggak sengaja segala. Iya, tapi hermeneutics of suspicion itu udah berjalan. Jadi udah terimalah itu bahwa memang begitu intinya. Kalau dari awal tadi tutup menutupi kasus, dan sebetulnya bagus juga kalau satu angkatan itu kemudian datang untuk jadi saksi satu orang itu. Dan ini kalau lembaga survei mau iseng, nah ini baru menarik, ini diteliti gitu. Apa orang lebih banyak percaya yang mana gitu? Apakah mereka percaya yang hoax atau yang tidak? Kalau feeling saya menyatakan dari dari komunikasi kita di media sosial dan juga grup pertemanan, orang lagi percaya yang hoax sekarang timbang yang tidak hoax. Ya, karena hoax itu menyehatkan. Hoax itu gitu ya? Membuka kesempatan orang untuk berpikir terbalik. Kira-kira begitu kan. Lurus sudah nggak ada, maka berpikir terbalik dianggap sebagai kenikmatan aja kan. Jadi jangan lagi hukum mereka yang produksi hoax, karena itu cuma pembalikan dari logika yang diatur oleh hasrat untuk tetap berkuasa. Itu bahayanya. Jadi hoax itu fungsinya menginterupsi sesuatu yang dianggap seolah-olah benar, padahal kebenaran yang dipalsukan. Kira-kira begitu. Tapi saya kira kalau ini nggak tergolong hoax ya. Saya kira ini lebih pada masuk dekonstruksi ya, saya kira Bung Rocky ya. Ya, ya betul. Ini mendekonstruksi untuk menghasilkan tafsir baru. Itu namanya politics of deconstruction itu. Oke, dan walaupun boleh semua orang mau melakukan dekonstruksi dan sebagainya, yang tidak bisa kita dekonstruksi adalah 0%. Nah, ini jangan salah, ini dekonstruksi ini berbahaya bagi peradaban. Oke. Thank you. Yeah.